Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nisa Putri Nesanti. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya merupakan anggota kelompok KKN USU 20 KDA R80 dengan lokasi di Kabupaten Dairi, Kecamatan Sumbul, Desa Huta Gunggung. Adapun program kerja KKN yang akan saya lakukan ialah dengan membuat video mengajar untuk anak SD atau sekolah dasar dengan mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Ica. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang mata pelajaran matematika. Pada video ini kita akan membahas tentang rumus bangun ruang dan bangun datar. Nah adik-adik, bangun datar yang pertama yaitu persegi atau biasanya disebut juga dengan segi 4. Rumus dari bangun datar persegi ialah persegi mempunyai rumus luas sisi dikali sisi dan keliling sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Nah, bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki rumus luas panjang dikali lebar dan keliling 2 dikali panjang tambah lebar. Ingat ya, yang dikerjain di dalam kurung dulu, setelah itu dikalikan dengan 2. Bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga memiliki rumus bangun datar di mana luasnya yaitu alas kali tinggi per 2 dibagi 2 ya. Dan keliling sisi ditambah sisi. Bangun datar yang keempat yaitu jajar genjang. Jajar genjang memiliki rumus bangun datar dengan luas alas dikali tinggi dan keliling 2 dikali alas ditambah sisi miring. Diingat ya, alas dan sisi miringnya di dalam kurung, sehingga yang dikerjain di dalam kurung terlebih dahulu, yang ditambah ya. Setelah itu dikalikan dengan 2. Bangun datar yang kelima ialah trapesium. Trapesium memiliki rumus bangun datar di mana luasnya sama dengan 1/2 dalam kurung sisi sejajar 1 ditambah sisi sejajar 2 tutup kurung kali tinggi dan keliling sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 dan ditambah sisi 4. Yang keenam ialah bangun datar layang-layang. Layang-layang memiliki rumus luas 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ingat ya, D-nya itu diagonal. Sedangkan kelilingnya 2 dikali buka kurung sisi 1 ditambah sisi 2 tutup kurung. Seperti yang sebelumnya, yang dikerjain duluan itu yang di dalam kurung, sehingga ditambah terlebih dahulu sisi 1 dan sisi 2-nya, lalu dikali dengan 2. Nah adik-adik, bangun datar selanjutnya atau yang ketujuh ialah bangun datar jajar genjang. Seperti gambar di samping, kita bisa lihat bahwa ada huruf A, B, dan T, di mana A ialah sisi alas, B ialah sisi miring, dan T ialah tinggi. Baiklah, jajar genjang memiliki rumus dengan luas sama dengan alas kali tinggi, dan dengan keliling sama dengan 2 dikali buka kurung A tambah B tutup kurung, di mana A ialah sisi alas dan B ialah sisi miring. Ingat ya, di dalam kurung dulu yang dikerjain, setelah itu dikalikan dengan 2. Nah adik-adik, bangun datar yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu lingkaran. Rumus bangun datar lingkaran memiliki luas sama dengan V dikali R kuadrat.
Dan dengan keliling, 2 dikali V dikali R. Perlu diingat ya adik-adik, V di sini memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Nah adik-adik, akhirnya selesai sudah sesi bangun datar. Sekarang kita memasuki bagian bangun ruang. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan apa itu bangun datar dan bangun ruang beserta rumus-rumusnya? Terima kasih ya adik-adik sudah menonton video kakak. Saksikan video kami selanjutnya tentang mata pelajaran lainnya. Dadah! Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Ica. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA dengan materi ekosistem. Yuk kita lihat videonya, pasti adik-adik udah gak sabar kan? Ekosistem. Adik-adik sudah pada tahu belum apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan lingkungan di sekitarnya. A. Satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Yang pertama, individu. Ialah satuan terkecil dalam ekosistem atau disebut juga makhluk tunggal. Yang kedua, populasi. Ialah kumpulan banyak individu sejenis pada satu tempat dan waktu tertentu. Ketiga, komunitas. Ialah terdiri dari berbagai populasi yang menempati habitat yang sama. Keempat, ekosistem. Ialah penggabungan dari unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Bagian B, ekosistem terbentuk oleh komponen-komponen penyusunnya yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, komponen biotik, yang merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua yaitu komponen abiotik, yang merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari benda mati seperti cahaya, udara, tanah, dan air. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami ialah ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan oleh manusia, seperti laut, hutan, padang rumput, dan lainnya. Yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan terbentuk atas campur tangan manusia, seperti sawah dan akuarium. Bagian selanjutnya ialah C, hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. 1. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Jenis organisme yang terdapat dalam rantai makanan. 1. Produsen ialah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri atau autotrof. 2. Konsumen, organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Organisme konsumen dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1, konsumen yang memakan organisme produsen. Konsumen tingkat 2, konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3, konsumen yang memakan konsumen tingkat 2.
Nah, adik-adik, ini merupakan contoh dari rantai makanan, di mana yang menjadi produsen ialah tumbuhan, yang menjadi konsumen tingkat 1 ialah tikus, yang menjadi konsumen tingkat 2 ialah ular, dan yang menjadi konsumen tingkat 3 ialah burung elang. Yang kedua, yaitu simbiosis. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup. Jenis-jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ialah hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, hewan kerbau dan burung jalak. Burung jalak memakan kutu yang ada di kerbau, dan kerbau menjadi besi karena kutunya sudah dimakan oleh burung jalak. Begitulah contoh dari hubungan simbiosis mutualisme. Si burung jalak kenyang dan si kerbau menjadi besi tanpa kutu. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup tidak diuntungkan maupun dirugikan dan satu makhluk hidup lainnya diuntungkan. Contohnya yaitu tanaman anggrek dan pohon inang. Tanaman anggrek mendapat tumpangan untuk hidup, sedangkan pohon inangnya tetap hidup seperti biasa. Yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ialah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu makhluk hidup dirugikan. Sebagai contoh, tali putri dan pohon inangnya. Tali putri hinggap di pohon inangnya dan mengambil makanan dari pohon inangnya, serta pohon inang merasa dirugikan karena ditumpangi dan makanannya diambil oleh tali putri. Nah, adik-adik, selesai sudah materi kita tentang ekosistem. Saksikan video-video kakak selanjutnya tentang mata pelajaran lainnya. Terima kasih adik-adik sudah menonton. Dadah, sampai jumpa. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Ica. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi tentang pantun. Yuk kita simak video selanjutnya. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang hingga saat ini masih berkembang dan eksis di masyarakat. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Yang ketiga, bersajak ABAB atau AAAA. Yang keempat, baris pertama dan kedua berupa sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat berupa isi. Jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Yang kedua yaitu pantun jenaka. Yang ketiga yaitu pantun agama. 4 yaitu pantun teka-teki. Yang kelima yaitu pantun anak. Yang keenam yaitu pantun pendidikan. Yang ketujuh yaitu pantun adat atau budaya. Nah, kita akan membahas contoh pantun ya adik-adik. Bisa kalian lihat di samping ini. Yang pertama yaitu, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, adik-adik bisa menebak nggak itu kira-kira contoh dari jenis pantun apa ya? Apa-apa?
jawabannya belum betul. Ayo coba jawab lagi. Kakak kasih tahu aja ya jawabannya. Yang betul itu adalah jenis pantun nasihat ya adik-adik. Nah, kita masuk contoh yang kedua ya adik-adik. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat. Rupanya kamu yang belum mandi. Nah, kira-kira adik-adik bisa menebak nggak ini contoh dari jenis pantun apa? Coba-coba kakak dengar. Hah? Yakin jawabannya itu? Nah, kakak kasih tahu aja jawabannya. Jadi, ini itu jenis pantun jenaka. Selesai sudah pembelajaran kita tentang bahasa Indonesia materi pantun. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kakak. Saksikan video kakak selanjutnya. Nah, ditonton juga ya video-video kami tentang mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPS. Dadah adik-adik.